Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat, kita sudah belajar siapa sesungguhnya Yesus. Raja surga yang berkuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalamnya dan siapa yang tidak layak. Dan penentuan itu akan dilakukan dalam sebuah pengadilan. Tetapi pada prinsipnya Tuhan tidak menghendaki manusia celaka. Karena itu sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, ada seorang utusan yang mendahului kedatangannya, dan tujuannya adalah mempersiapkan jalan, dan itu dilakukan dengan menyerukan pertobatan. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Nah, yang memerlukan pertobatan itu hanya yang berdosa. Lebih tepatnya, yang merasa berdosa. Ada kan ya, yang berdosa tapi nggak merasa berdosa. Termasuk saya kalau itu. Yang memerlukan keselamatan itu ya yang ada dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya dosa. Dosa membuat manusia tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Balik lagi, hanya orang yang berdosa yang memerlukan keselamatan ini. Dan malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu datang mendekati, menjumpai orang-orang yang berdosa. Jadi justru orang berdosa yang didekati oleh Yesus. Loh, ini lebih tepatnya sebenarnya balik lagi. Yesus mendekati orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan kita akan melihat Bapak Ibu, perikop-perikop yang berkaitan dengan kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa ini. Jadi sekarang silahkan disiapkan teks Injil Lukas, dan Bapak Ibu silahkan ke Lukas bab 2 dulu. Silahkan ke Injil Lukas bab 2. Nah, di situ, di bab 2 dari ayat 1 sampai dengan 7, itu disampaikan secara singkat ya. Yesus yang lahir di Bethlehem. Dan kemudian di sini Bapak Ibu kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang. Karena lihat Bapak Ibu ke ayat 7, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan kata palungan. Nah, palungan ini kan menunjuk tempat untuk memberi makan ternak. Kalau Bapak Ibu membuka Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan orang-orang Majus itu datang menemui kanak-kanak Yesus dan menemuinya di kandang atau bukan? Kalau di Bapak Ibu, ini dalam pengetahuan kita, dalam pemahaman kita, orang-orang Majus itu ketemu Yesus di mana? Ketemu kanak-kanak Yesus. Dari kecil udah tahu kok, masuk sekarang tanya nggak jawab. Saya tolong buka dulu di Injil Matius bab 2. Matius bab 2. Ini kalau saya hanya ngomong, Bapak Ibu tidak buka Alkitab, nanti dikira saya yang membuat informasi. Nah, lihat bab 2
Ya, lihat ke ayat berapa itu ya? 11 kali. Cari orang-orang Majus menemui kanak-kanak Yesus. Tempatnya di mana? Matius bab 2. Sudah ketemu? Di mana? Di dalam rumah, Pak. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi orang-orang Majus itu ternyata menemui kanak-kanak Yesus di rumah. Bapak Ibu baca sendiri loh ya, jangan dengerin saya ya. Nah, tapi kok selama ini saya tahunya orang Majus menemui kanak-kanak Yesus di kandang. Nah, itu bukan karena baca Alkitab pasti. Karena ikut misa Natal. Karena orang-orang Majus ketemu Yesus di kandang itu kan di gereja kan ya, di gua Natal kan ya. Bapak Ibu lihat sendiri yang ada di dalam teks ya. Dah, cuman itu aja yang saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Dan jangan kecewa, apalagi nyalain saya nggak membuat informasi kok, Bapak Ibu lihat sendiri kok. Balik ke Injil Lukas bab 2. Sekarang masuk ke bab 2 ayat 8. Bapak Ibu udah mandi atau belum? Teman-teman udah mandi apa belum? Nah, kalau kayak gitu kok ditanyain gitu ya. Bapak Ibu tanya sama gembala-gembala ini, udah mandi apa belum? Lihat bab 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala menjaga ternak di padang penggembalaan pada waktu malam. Kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi Bapak Ibu begini, ini ngomongin gembala ya. Ini bukan gembala di Pulau Jawa, tapi gembala di Timur Tengah zaman kuno. Nah, kemudian ketika malaikat itu menjumpai para gembala itu sedang di padang penggembalaan loh ya, dan malam hari. Itu artinya gembala-gembala itu tinggalnya di padang penggembalaan. Gaulnya sama siapa? Dengan sama apa? Kambing, domba. Kalau bergaulnya dengan kambing, domba, tinggal di padang penggembalaan, kebersihan diri, mandi, nggak diurus. Nah, orang Yahudi, kalau mau berdoa, kalau mau sembahyang, itu kan membersihkan diri dahulu. Kalau mereka mau sembahyang, mereka harus membasuh diri. Bukan hanya badannya dibersihkan, tapi bajunya juga baju yang bersih. Kalau kondisinya seperti para gembala, mereka sering sembahyang apa enggak? Sudah bisa dipastikan mereka orang yang jauh dari sembahyangnya. Nah, kok tinggalnya di padang? Kalau yang digembalakan itu hanya 5 sampai 10 atau 15 ekor domba. Pagi dibawa ke padang penggembalaan, pulang dibawa ke rumah, itu gampang. Pulang tidur di rumah. Tapi Bapak Ibu bisa mengingat perumpamaan tentang domba yang hilang. 100 ekor domba. Kalau dibawa pulang, nggak mungkin. 100 ekor domba itu bukan jumlah yang besar. Bisa ratusan, bahkan bisa ribuan orang punya ternak. Bagaimana caranya?
ternak itu kalau malam ya disuruh istirahat, dimasukkan ke dalam kandang. Kandangnya bukan kandang di rumah, kandangnya di padang penggembalaan. Kandangnya dibuat, ya bukan bangunan permanen. Silahkan membayangkan mereka membuat kandang begini. Tumpukan batu yang dibuat melingkar. Ya. Lalu ada bagian yang menjadi pintu. Nah, kemudian di atas tumpukan batu itu ditaruh semak-semak duri. Tujuannya ya supaya binatang liar, binatang buas tidak masuk ke dalam kandang. Nah, kemudian para gembala kalau malam tidurnya di pintu kandang yang semi permanen ini. Tuhan Yesus pernah bicara dengan cara seperti ini. Akulah pintu kepada domba-domba. Akulah pintu. Maksudnya itu. Para gembala tidurnya di pintu kandang yang dibuat di padang penggembala. Lalu karena gembala-gembala itu tinggalnya di padang penggembalaan, sering tidak ketemu dengan orang. Kalau mendekati kampung, mereka sering dicurigai. Dianggap pencuri, dianggap suka ngambil barang orang. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama kali mendapat kabar tentang kelahiran Yesus itu justru mereka. Saya tidak bicara tentang gembala dalam hal miskinnya ya. Tapi pandangan bahwa gembala itu orang yang secara roh, secara keagamaan dipandang di pinggir juga. Karena dipandang sebagai orang yang jauh dari Tuhan, badannya kotor sehingga tidak layak untuk berdoa gitu. Nah, lihat ke ayat 10. Malaikat memberitahukan kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, kesukaan yang diberitakan oleh oleh malaikat kepada para gembala itu melampaui kegembiraan para gembala loh ya. Gembala yang ngurus kambing domba senangnya apa? Kegembiraannya apa? Ya kalau ternak mereka bisa hidup sehat, gemuk-gemuk, lalu sering beranak sehingga makin lama makin banyak. Itu kegembiraan mereka. Tapi kegembiraan yang diwartakan oleh malaikat itu adalah lahirnya juru selamat, yaitu Kristus, Mesias. Nah, tentang tindakan Yesus Kristus sebagai juru selamat, nah kita akan lihat di pertemuan berikut ya. Tapi kali ini kita lihat orang-orang yang mendapatkan perhatian dari Tuhan berkaitan dengan keselamatan yang dibawanya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus ya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan lihat, semua orang yang mendengar tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, heran ya, mereka itu heran mendengar cerita para gembala. Dan kenapa mereka heran?
Kenapa Yusuf? Kenapa Ibu Maria heran dengan berita yang disampaikan oleh para gembala? Maria dan Yusuf, hanya mereka dua yang tahu siapa anak yang dilahirkan oleh Maria, kan? Hanya Maria yang diberitahu oleh malaikat siapa bayi yang akan dilahirkannya, dan tentu saja Maria juga bicara kepada Yusuf, ya. Dan kelahiran Yesus itu di tempat yang tersembunyi, palungan, gelap. Tapi lihat, ada gembala-gembala yang datang dan menceritakan bagaimana malaikat bicara kepada mereka, memberitahukan kepada mereka siapa bayi yang dilahirkan itu. Kembali lagi, yang mendapatkan kabar pertama tentang kelahiran Kristus adalah para gembala. Orang-orang yang secara rohani atau keagamaan dipandang sebagai orang yang berdosa. Kita beralih, sekarang kita ke bab 5. Silahkan ke Injil Lukas bab 5. Ini perikopnya juga ini sangat terkenal, dan Bapak Ibu, nyatanya kalau bagi orang Katolik ada begitu banyak teks di dalam Injil yang akrab di telinga kita, kan. Dan sebenarnya saya tinggal menunjukkan saja ini teks itu gitu. Dan kita akan menaruh perhatian sekali lagi pada orang-orang berdosa ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Di sini disebut Danau Genesaret, ya. Nanti di Injil Yohanes, danau ini disebut Danau Tiberias. Di Injil yang lain dan lebih umum kita mengerti, danau ini disebut Danau Galilea. Yang tidak muncul di dalam kitab suci, ini danau ini juga disebut Danau Kineret, tapi nggak ada di teks Alkitab. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di 3 ayat ini, Bapak Ibu, perhatikan profesi Yesus dan profesi Simon. Jelas kan? Yesus mengajar. Lalu gampang kita pahami, Yesus guru agama Yahudi. Yesus rabi. Sedangkan Simon itu nelayan. Yang kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Kapernaum, Bapak Ibu bisa mampir ke rumahnya, kan. Nih, rumah ibu mertua Simon ada di sini. Itu artinya Simon memang nelayan yang sudah lama menjalankan pekerjaannya di Danau Galilea. Nah, sekarang untuk urusan nyari ikan, siapa yang lebih pintar? Rabi atau nelayan? Sampai ada yang menjawab rabi lebih pintar nyari ikan, nanti rabinya yang disuruh nyari ikan beneran. Kalau bicara tentang Danau Galilea, siapa yang lebih akrab dengan Danau Galilea? Guru, rabi, yang dari umur 12 sampai umur 22 belajar Taurat, atau nelayan yang sehari-hari keliling nyari ikan di danau itu? Sudah jelas kan? Pastilah nelayan. Tapi lihat sekarang ayat 4. Setelah selesai berbicara, ini Yesus, ya,
berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kemudian Simon menjawab, Bapak Ibu tolong perhatikan bagaimana Simon memanggil Yesus ya. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tunggu dulu. Ini Simon mengatakan, sudah sepanjang malam kerja keras. Kerja kerasnya nelayan, tolong bayangkan. Bapak Ibu ada yang, atau bapak-bapak, Ibu enggak? Ada yang pernah jadi nelayan nyari ikan di laut? Enggak, kalau ibu-ibu enggak ada yang jadi nelayan. Tugas ibu pasti di pantai, di rumah, menyiangi, beresin ikannya. Tapi enggak akan ikut melaut. Menebarkan jala. Ya, tarik jalannya. Enggak ada ikan. Pindah. Tadi di sebelah kiri perahu, sekarang tebarkan di sebelah kanan perahu. Habis ditebar, tarik lagi. Kosong, enggak ada ikan. Pindah tempat. Tebarkan jala. Tarik, enggak ada ikan. Udah, ikuti kayak gitu sepanjang malam. Kebayang enggak tangannya kayak apa? Bosannya kayak apa? Sekarang, ini Simon ketika membersihkan jala, ini pasti dalam keadaan enggak semangat ya. Sepanjang malam nyari ikan enggak ada. Enggak dapat. Nah kemudian, Yesus, guru, minta supaya Simon menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jala untuk menangkap ikan. Kalau menggunakan hitungan Simon yang adalah seorang nelayan, ini kata-kata guru ini nggak bisa diterima. Nyari ikan itu malam, guru. Terus tadi malam kami sudah sepanjang malam nyari ikan, nggak dapat itu. Ini engkau siang-siang minta kami menebarkan jala. Tapi ya sudahlah, karena engkau menyuruhnya, ini guru yang menyuruh, karena engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala. Bapak Ibu lihat, yang dilakukan Petrus berlawanan kan ya, dengan pemahaman, dengan keyakinan, dengan pengalamannya. Apakah Simon sudah membayangkan bakal dapat ikan banyak? Saya tidak yakin, dan Bapak Ibu bisa lihat, tidak yakin. Tapi bagi Simon, guru, rabi, itu orang yang terhormat. Sehingga apa yang dikatakan dia ikuti. Apa yang terjadi? Enggak tahu. Dan lihat ke ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Banyak benar ini ikan yang dia tangkap. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sekali menebarkan jala, dua perahu terpenuhi dengan ikan. Tadi malam, sepanjang malam entah berapa puluh kali menebarkan jala, nggak ada ikan sama sekali. Ada yang aneh dong. Dan kemudian ini
yang membuat Petrus mikir serius, siapa sesungguhnya guru yang menyuruhnya menebarkan jala tadi. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat banyaknya ikan yang mereka tangkap itu ya, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Perhatikan, tadi Petrus menyebut Yesus guru. Sekarang setelah mengalami mukjizat penangkapan ikan ini, Petrus menyebut Yesus Tuhan, bukan guru lagi. Nah, kemudian setelah menyebut Yesus sebagai Tuhan, Bapak Ibu amati kata-kata Petrus ini ya, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa. Ini Tuhan Yesus itu ikut naik perahu apa enggak? Oh, tadi sebelum mulai belajar ramai pembicaraan, setelah saya ngomong ditanya, enggak ada yang mau jawab. Enggak jawab, di silent. Ikut. Oh, boleh kalau mau bicara, mikrofon di-on-kan, lalu setelah itu silahkan bicara. Setelah bicara memang mikrofon di-off-kan supaya tidak masuk suara-suara yang lain. Ya. Ini Yesus disuruh pergi. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Siapa mereka yang ikut? Lihat, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tadi Yesus sudah turun dari perahu apa belum habis ngajar tadi? Yesus ngajarnya dari atas perahu kan? Iya. Terus ikut. Iya. Ikut naik perahu kan? Setelah mereka dapat ikan banyak, ya mereka menyebut Yesus Tuhan. Nah, kemudian apa yang membuat mereka mengakui kalau Yesus adalah Tuhan? Amati usaha mereka sepanjang malam dan hasil tangkapan dalam sekali tebar tadi. Loh, tapi urusannya apa? Kenapa Petrus mengatakan, aku ini seorang berdosa? Enggak perlu Bapak Ibu nyari Petrus itu dosanya apa. Nyuri perahu, nyuri ikan, bukan itu. Bapak Ibu, begini. Ketika orang berhadapan dengan Tuhan, bisa enggak orang mengatakan seperti orang Farisi, nanti kita akan lihat, saya enggak pernah berdosa Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan yang kudus, orang hanya akan merasa mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, untuk mengerti ini, Bapak Ibu, tolong membuka sekarang Yesaya bab 6. Yesaya bab 6. Sudah ketemu Yesaya bab 6? Nah, tolong lihat di dalam teksnya sendiri ya.
kalimat yang mengatakan begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, ya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Terus ujung jubahnya menutupi atau memenuhi bait Allah. Nah, kemudian yang ini melompat ya. Ketika Yesaya mengetahui atau menyadari bahwa dirinya melihat Tuhan, kemudian Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, mati aku. Kenapa? Karena aku ini seorang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Tuhan, Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, Petrus tadi mengalami hal yang sama. Mukjizat penangkapan ikan membuat dia sadar bahwa dia sedang berhadapan bukan dengan seorang guru agama Yahudi, tapi berhadapan dengan yang berkuasa dan yang memanggilnya Tuhan. Dan berhadapan dengan Tuhan, Petrus mengatakan, aku orang berdosa dan aku tidak layak ada di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan, tolong pergi daripadaku. Nah, kemudian lihat berikutnya. Tuhan nggak nuruti kata-kata mereka. Tuhan nggak nuruti kata-kata Petrus ya. Ya udah, aku pergi gitu. Sudah dikasihkan banyak, bukannya terima kasih, malah nyuruh pergi. Enggak, bukan begitu. Tuhan Yesus justru mengatakan, nggak usah takut ya. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Ini bukan berarti habis ini Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes kemana-mana bawa jala, lalu lihat orang, tebarkan jala, tarik orangnya. No, bukan itu yang dimaksudkan. Tugas ini baru dilakukan kemudian. Bagaimana itu dilakukan? Yang memberitakan Yesus, memberitakan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus, dan berharap orang yang mendengarkan pemberitaannya percaya dan memperoleh keselamatan. Jadi perhatikan, yang dipanggil untuk memberitakan karya keselamatan, yang dipanggil untuk memberitakan keselamatan Tuhan, juga orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, satu teks lagi sebelum tanya jawab, silahkan kita ke bab 8. Oh, kok bab 8? Bab 7. Ini yang kita lihat yang lebih jelas dosanya gitu ya. Bab 8 mulai dari ayat 36. Ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Bapak Ibu, hanya di Lukas ya, Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Nanti diundang lagi, Yesus juga datang. Di lain kesempatan, Yesus tidak diundang, tapi datang ke rumah orang Farisi dan makan. Ini hanya di Injil Lukas. Yesus datang ke rumah ini orang Farisi, makan bareng ini. Makan bareng dengan orang Farisi. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, ini perempuan ini pemberani sekali loh ya.
Berani sekali. Ini perjamuan isinya bapak-bapak semua. Lalu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang perempuan berdosa. Datang ya ke rumah orang Farisi ini. Ini lebih dahsyat lagi. Orang Farisi itu yang sering kali menganggap diri orang bersih, dekat dengan Tuhan, dan sebaliknya menganggap orang lain berdosa. Termasuk perempuan ini. Inilah yang dicap sebagai orang berdosa oleh orang Farisi. Lalu ini perempuan ini datang membawa botol marmer isinya minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini Bapak Ibu, kita harus memperhatikan dengan cara yang agak berbeda ya. Perempuan itu datang ya, berdiri di belakang Yesus, ya, dekat kakinya. Loh, kaki Yesus kok di belakang itu gimana? Ini pestanya, ini makannya orang Yahudi ya. Makannya orang Yahudi, bukan makan malam kita. Bapak Ibu silakan membayangkan Bapak Ibu pernah tidur dengan nyandar di tangan gini. Agak berbalik sedikit, lalu siku ditaruh di meja, ini ya. Lalu kaki selonjornya ke belakang. Nah, makannya begitu. Jadi bukan duduk di kursi, lalu mengelilingi meja makan. Bukan begitu. Bukan juga duduk di lantai, lalu bersila. Bukan. Menghadap ke meja, siku jadi sandaran, kaki ke belakang. Dan perempuan itu mendekati Yesus dari belakang, maksudnya begitu. Lalu perempuan itu nangis, air matanya banyak sekali, ya. Membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyika dengan rambutnya, meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Terus kenapa kalau tahu kalau perempuan ini orang berdosa? Yesus itu kan rabi. Masa membiarkan kakinya diciumi sama perempuan berdosa? Itu tidak masuk di pikiran orang Farisi. Orang berdosa harusnya dijauhi. Seorang nabi tidak layak. Seorang rabi, guru agama Yahudi tidak layak menerima perempuan berdosa seperti ini. Tapi Yesus kok diem saja. Membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu oleh perempuan ini. Nah, kemudian di ayat 40, kemudian Yesus bicara kepada Simon, walaupun Simon tadi ngomongnya dalam hati ya. Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Nah, kemudian Yesus cerita. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Mengasihi yang melepas hutang tadi. Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, Bapak Ibu, perumpamannya gampang sekali kan? Ya tentu saja yang paling senang, yang paling menyayangi yang pelepas uang, yang memberi pinjaman,
itu yang hutangnya paling banyak, yang hutangnya lebih banyak. Ketika dua orang berhutang, dua-duanya mendapatkan penghapusan hutang. Yang senang ya yang dosanya yang hutangnya banyak. Nah, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, ia sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus telah berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Dosamu telah diampuni. Nah, perempuan inilah dalam perumpamaan Yesus tadi, orang yang hutang banyak, lalu Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu sama dengan hutangnya yang banyak dihapuskan sehingga dia tidak berdosa lagi. Senangnya seperti itu. Balik lagi, perhatian Yesus dengan orang berdosa. Tuhan Yesus menerima ungkapan sedih, ungkapan penyesalan yang disampaikan perempuan ini ya. Dan perempuan ini menyampaikan penyesalan dengan caranya sendiri. Nah, Bapak Ibu, tolong lihat ya, ketemu dengan nama perempuan ini apa enggak dari tadi? Saya udah baca satu perikop lengkap ini ya. Ketemu nama enggak? Perempuan ini namanya siapa? Maria Magdalena. Di ayat berapa? Bukan. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada namanya. Jangan dikasih nama. Nanti ibu-ibu kasih nama sendiri coba. Masa tega? Nggak ada namanya ternyata ya. Nah, kalau mau ketemu Maria Magdalena, coba lihat bab 8, ayat 3. Ya. Di ayat 3, dari ayat 1 bacanya ya. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, desa ke desa gitu ya. Ke-12 orang muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Guza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini keterangan tentang Maria Magdalena. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan susah-susah ya nanyanya ya. Maaf tanya. Berarti Simon ini bukan Simon Petrus ya? Minta ke moderator dulu, Pak. Ya, baik Pak Seto. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Hieronimus. Di sini Bapak Hieronimus bertanya, apakah sama kata Tuhan dan Tuhan dalam bahasa Aram maupun Ibrani? Bagaimana, Pak? Dalam bahasa Ibrani ada satu kata, Adonai. Itu artinya Tuanku. Ketika digunakan untuk menyebut manusia, terjemahannya menjadi Tuanku. Ketika digunakan untuk menyebut Allah, Adonai, nah itu terjemahannya menjadi Tuhan.
dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu masih mengucapkannya, ada kata Kyrios. Bapak Ibu nyanyi Kyrie kan? Kyrios itu juga bisa digunakan untuk Allah, bisa digunakan untuk manusia. Dalam bahasa Jawa, ini terjemahan yang paling cocok. Ada kata Gusti yang bisa digunakan untuk manusia dan bisa digunakan untuk Allah. Nah, dalam bahasa Indonesia, tidak ada satu kata yang berlaku untuk dua ini. Tuhan digunakan untuk manusia, lalu Tuhan untuk Allah. Tapi tunggu dulu. Tahu asal kata Tuhan apa enggak? Itu kalau diterjemahkan nanti paling ini jadi aneh. Tuan itu dari kata tua dan akhiran an. Tuaan. Tuaan itu artinya yang dituakan, yang dihormati. Bukan kamu kok tuaan, kamu kok tampak lebih tua. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi sebutan untuk menghormati seorang pribadi. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, kata Tuhan digunakan untuk manusia dan kata Tuhan digunakan untuk yang ilahi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Seto. Bagaimana kira-kira Pak Hieronimus? Sudah puas ya Pak dengan jawaban Pak Seto? Kalau sudah, kita lanjut ke Ibu Yuliana. Di sini ada pertanyaan, mengapa para gembala yang pertama diberitahu tentang kelahiran Yesus, Pak? Nomor 1, jawaban paling gampang, Yesus lahirnya di mana? Palungan kan? Yang paling dekat dengan Palungan siapa? Ya gembala. Nah, tapi kemudian ingat penjelasan tentang gembala itu dipandang sebagai orang berdosa tadi ya. Itu yang harus diingat. Yesus datang untuk keperluan orang berdosa. Dan berita tentang kedatangannya pertama-tama diberitahukan kepada orang berdosa. Kemudian balik lagi, orang berdosa yang ada di dekat tempat Yesus lahir siapa? Nah, mereka, para gembala. Ya, gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Seto. Bagaimana Ibu Yuliana? Terima kasih. Tapi kalau misalnya mungkin dulu lahirnya di kandang kuda. Gimana kalau kita mau mengandaikan seterusnya? Kalau di Karolus lahirnya, gimana? Kita membaca yang tertulis, Ibu. Kita bukan membaca yang kemungkinan atau hasil fantasi gitu ya. Nyatanya yang terjadi begini. Dan kalau Yesus datang sengaja pilih tempat yang seperti itu, nanti akan menjadi sangat jelas. Bapak Ibu coba lihat di perikop perikop sebelumnya ya. Perhatikan keterangan waktu ketika Yesus lahir. Ayat 1. Waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Perhatikan, bandingkan Kaisar Agustus yang berkuasa atas Roma, seluruh wilayah kekuasaan Roma, dengan Yesus yang lahir di Palungan, yang lahir di kandang. Kalau Yesus lahir sebagai anak kaisar, dia bicara apa aja pasti akan didengarkan. Tapi nggak ada istimewanya jadi. Karena kaisar yang bicara. Kaisar bicara aja, Yusuf, Maria, dan semua orang yang ada di Yudea pulang ke kota asalnya kok. Karena kaisar yang bicara. Tapi justru lihat, Yesus lahir dalam situasi yang seperti itu, tapi kemudian pada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan dia adalah raja, tapi bukan sembarang raja. Nah, begitu. Ya, baik, Terima kasih, Pak.
Ya, kita lanjut ke pertanyaan Pak Riawan dulu ya. Di sini Bapak Riawan bertanya, peristiwa pengurapan Yesus dengan minyak oleh perempuan pada Lukas 7, apakah juga ingin memberikan gambaran bahwa kematian Tuhan Yesus sungguhnya telah dipersiapkan melalui pengurapan tersebut? Terima kasih. Itu benar kalau kita membaca Injil yang lain ya. Tapi kita bicara Lukas. Iya kan? Bapak nanti tolong cek sendiri aja deh. Bapak mengetahui informasi itu dari Injil Lukas atau Injil lain. Nanti periksa sendiri. Pasti bukan dari Lukas. Di Injil Lukas kita melihat ini. Yang kita lihat dalam Injil Lukas, Yesus menerima penyesalan, kesedihan, tobat dari perempuan yang berdosa. Nah, di tempat yang lain atau di Injil lain, kita menemukan ini pengurapan yang mempersiapkan kematian Yesus. Tapi sekali lagi, bukan Injil Lukas. Ya, lanjut. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Karlis ya. Di sini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Itu terdapat pada Lukas 7 ayat 47. Pertanyaannya adalah apakah berbuat kasih dapat mengampuni dosa? Begini, berbuat baik dengan berbuat kasih sama atau berbeda? Kayaknya sama deh. Tapi kalau diamati lebih serius, bisa beda dan jangan-jangan memang beda. Lihat kembali lagi, orang bisa berbuat baik tanpa mengasihi? Bisa. Bisa. Orang bisa berbuat baik karena takut? Banyak. Tapi kalau orang mengasihi dengan karena takut, ada yang berbeda itu pasti. Nah, sekarang begini, Bapak, Ibu, kalau orang mengasihi, Bapak Ibu boleh bicara dalam konteks orang Yahudi maupun dalam konteks orang ikut Yesus. Dalam pemahaman orang Yahudi, itu orang bisa ya menunjukkan bakti kepada Tuhan, menunjukkan pertobatan itu dengan bersedekah, dengan berpuasa, dengan berdosa. Berdoa. Yang membersihkan manusia dari dosa hanya Tuhan. Tetapi permohonan atau begini, mulai dari pengakuan dosa, penyesalan, pertobatan, permohonan ampun kepada Tuhan, itu bisa diungkapkan baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Mulut bisa mengatakan ampunilah kami, mulut bisa mengucapkan saya bertobat, saya menyesal, tapi nggak cukup orang hanya menggunakan bibir, perlu juga menggunakan sikap perbuatan. Saya menyesal, saya bertobat, saya berbakti kepada Tuhan dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Maksudnya begitu, jadi bukan nggak mikirin Tuhan, pokoknya berbuat baik, nanti diampuni kok. Nah, itu bukan pemikiran orang Yahudi maupun bukan pemikiran orang Kristiani, khususnya orang Katolik ya. Yang membersihkan manusia dari dosa, yang bisa mengampuni dosa, hanya Tuhan. Tetapi cara memohon, cara menunjukkan sikap atau penyesalan, memang dengan perbuatan. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Seto. Kita lanjut ke Bapak Marsum dulu ya. Tadi sempat ingin bertanya. Silakan, Pak Marsum. Pak Marsum, apakah jadi untuk bertanya? Kalau tidak, kita lanjut dulu ke pertanyaan Bapak Ngadimin. Di sini pertanyaannya, apakah benar Simon di ayat 40 bab 7 ini bukan Simon Petrus?
Lalu Simon di bab 7. Sekarang lihat ke bab 7 ayat 36. Bab 7 ayat 36. Jelas disebut itu orang Farisi kan? Lihat ke ayat 39. Orang Farisi yang mengundang Yesus melihat terus berkata dalam hati. Ya. Ayat 40. Yesus berkata kepadanya. Nyanya siapa? Orang Farisi yang mengundang tadi kan, ayat 39. Dan Yesus memanggil dia Simon. Berarti orang Farisi yang mengundang Yesus tadi namanya Simon. Begitu Bu ya, jelaskan ya. Nah, Petrus, tadi kita udah ketemu. Nelayan, lalu dipanggil Yesus, lalu mengikuti dia. Itu. Nah, nama gini Bapak Ibu, kalau mengingat nama orang Yahudi, itu Bapak Ibu silahkan membayangkan nama-nama tradisional yang kita miliki. Nah, nggak mungkin kan namanya Seto, tapi orang Batak. Nggak akan ketemu. Itu kecuali sudah ada perjumpaan sana-sini. Orang-orang Yahudi itu namanya juga terbatas. Dan namanya berulang, di mana-mana pada make. Yang namanya Yesua bukan hanya Yesus. Maka perlu disebut Yesus orang Nazaret. Kemudian di kesempatan lain, Simon disebut Simon anak Yonas. Itu kan ya. Nama bapaknya disebut Simon bin Yoas gitu. Ya, begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Seto. Lanjut ke pertanyaan Ibu Verosinta. Pak, yang benar yang mana? Di palungan Yesus lahir atau di Matius 2 ayat 11? Nah, kalau yang satu benar, lalu yang lain salah. Kalau salah, terus diapain? Coret dong, ganti. Tapi dari dulu sampai sekarang kok nggak ada yang nyoret. Jangan-jangan bukan teksnya yang salah, tapi pemahaman kita atau cara kita membaca dan memahami. Saya kasih pertanyaan yang lain. Menjelang Yesus wafat, itu Yesus bilang apa? Menjelang Yesus wafat disalib, Yesus bilang apa? Ayo jawab. Enggak apa-apa. Sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Itu kalau pas Jumat Agung ya, pas perayaan Jumat Agung. Tapi di lain kesempatan, Ibu juga mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pas Pasio, Bapak Ibu dengar Eloi, Eloi, lama sabachthani? Pas Pasio. Ada atau enggak? Kalau sampai bilang ada, berarti pertanyaannya Bapak Ibu pakai teks yang mana? Berarti bukan Injil Yohanes yang dibaca. Atau kalau pernah dengar, tolong nyanyiin lagunya deh. Pasio yang ada Eloi, Eloi-nya. Tapi kalau yang sudah selesai kan gampang. Selesailah, sudah hafal. Tapi Eloi, Eloi enggak ada. Matius, Markus, Lukas mengatakan menjelang wafat Yesus mengatakan Eloi, Eloi atau Eli, Eli. Injil Yohanes tidak mencantumkan Eli, Eli. Tapi mengatakan sudah selesai. Terus mana yang benar? Nah, sekarang begini, mana yang benar? Ini kan pertanyaannya, pertanyaan mana yang benar, ini mengandaikan
Ini dari pertanyaan ini ya. Yang dicari itu adalah kebenaran historis. Jadi sesungguhnya Yesus itu menjelang kematian berseru Eloi Eloi atau sudah selesai. Pertanyaan yang mengandaikan kebenaran historis. Kebenaran historis itu artinya dulu yang sesungguhnya terjadi apa. Dan untuk mencapai kebenaran historis, Bapak Ibu, orang harus melakukan verifikasi, orang harus mencari bukti-bukti, peninggalan-peninggalan sejarah untuk bisa mengatakan, ya ini yang benar. Tapi tidak semua hal yang historis itu punya makna untuk hidup kita. Dan banyak hal yang tidak historis itu punya pengaruh dalam hidup kita. Nah, ingat saja contoh tentang ini. Di pertemuan pertama, saya belum, jangan-jangan belum bicara atau sudah, saya lupa karena saya terlalu banyak omongan ini. Kalau Sangkuriang itu historis apa enggak? Cerita Sangkuriang. Dongeng. Historis. Historis apa? Historis. Ya. Dongeng bukan sejarah. Bukan sejarah. Bukan. Jadi kalau dibandingkan dengan vulkanologi atau geologi, kalah pasti ya. Masa terjadinya gunung dengan tendangan? Tidak bisa. Ya. Tapi saya tanya sama ibu-ibu, ibu punya anak cowok enggak? Iya. Punya. Ibu-ibu yang ditanya, bapak yang jawab. Punya. Cakep enggak? Cakep. Cakep lah. Saya kalau enggak percaya diri, saya tanya sama ibu saya kok. Nah, sekarang seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada anaknya sendiri setampan apapun dia. Benar apa enggak? Iya. Tapi ini benar secara apa? Historis? Bukan soal historis ini, tapi secara moral. Ya kan? Ya udah, bapak-bapak juga ditanya. Cinta itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang mustahil. Benar nggak, Pak? Bapak-bapak kerja, lalu hasilnya dikasih hasilnya. Bapaknya nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Ulangi Pak pertanyaannya. Bapak, ini cinta itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang mustahil. Tidak. Kita dibatasi dengan karakter dan sikap dan perilaku. Saya mengatakan cinta, Pak. Saya tidak mengatakan apakah Bapak bisa. Tidak. Sekarang ganti, saya lanjut. Bapak-bapak kerja, duitnya dikasih anak orang kan, Pak ya? Iya, kan istri kan anak orang bukan? Iya. Loh, kadang-kadang nggak cukup, tapi bulan depan kerja dilakukan lagi. Ya, itu kan naluri, Pak. Hati-hati, Bapak mengatakan itu naluri, malah saya memberi nilai luar biasa kepada hal itu, tapi Bapak malah memberi itu naluri, bukan kasih. Ayo. Ya, naluri karena istri kan kita memberikan karena kasih itu kan. Nah iya, makanya saya mengatakan kekuatan kasih. Iya, betul. Masih kurang. Bapak, Ibu, tolong hitung sendiri berapa banyak uang yang sudah Bapak, Ibu berikan untuk keperluan anak dari kecil sampai sekarang. Tidak bisa dihitung. Kalau sampai bisa ngitung, keterlaluan. Karena apa? Ada batas gitu. Masa hanya karena, nah itu naluri aja, namanya manusia ya kayak gitu. Jangan kira semua manusia begitu. Karena kasih. Ada orang-orang yang nggak mau melakukan itu. Tapi saya lebih percaya kepada Bapak Ibu yang berkeluarga,
dalam gereja Katolik, maka pertanyaan saya gampang jadinya. Kalau saya bertanya kepada yang lain, jawabannya bisa beda. Nah, dua hal itu benar, dan itu ada dalam cerita Sangkuriang kan ya. Itu benar secara moral. Nah, dalam kitab suci, itu begini, kita seringkali harus berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, karena membaca kitab suci sebagai buku sejarah. Kalau orang mencari kebenaran historis di dalam kitab suci, Bapak Ibu akan sulit, tidak selalu gampang untuk menemukannya. Saya tidak mengatakan Yesus tidak historis loh ya. Saya tidak mengatakan peristiwa Yesus tidak historis. Yang saya sampaikan, ketika kita membaca kitab suci, kita tidak memperlakukannya sebagai buku sejarah. Yang kita mau cari bukan kebenaran historis, tetapi kebenaran iman. Nah, kebenaran imannya seperti apa? Ketika kita membaca Yesus yang dikunjungi, didatangi oleh gembala, saya sudah menyampaikan kebenaran imannya. Ketika kita menemukan orang-orang Majus datang mengunjungi Yesus, perhatikan, masa kecil Yesus sudah diwarnai dengan kebenaran iman tentang siapa Yesus. Yesus hadir bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi malah untuk orang-orang yang bukan Yahudi, yang mengetahui siapa sebenarnya Yesus, yang menerima Yesus, kok malah orang-orang bukan Yahudi. Sementara orang Yahudi, orang yang ada di dekat Yesus, malah tidak mengenal siapa Yesus. Herodes ada di Yerusalem. Yerusalem dekat dengan Bethlehem. Tapi Herodes tidak kenal, tidak tahu siapa Yesus, malah justru menganggap Yesus sebagai saingan. Beda dengan orang Majus yang justru memandang Yesus sebagai raja. Nah, begitu cara membacanya. Ketika kita awal membaca kitab suci, saya memahami, saya pun mengalami hal yang sama. Dan sulit sekali ya, kalau kita tidak belajar, memisahkan kebenaran historis dengan iman. Seolah-olah kebenaran iman harus historis. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Yesus tidak historis loh ya. Yesus jelas tokoh historis, jelas ada, jelas lahir, dan hidup di abad pertama. Tetapi ketika kita membaca kitab suci, kita membacanya sebagai buku iman. Begitu. Sudah dulu ya? Atau satu lagi? Baik, Pak, satu lagi atau dilanjut pemaparan? Ya, boleh dah satu lagi. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Hieronimus lagi. Pak Seto, pada zaman Yesus, apakah ada syarat tertentu sehingga seseorang layak atau memenuhi syarat untuk dipanggil sebagai rabi, misalnya lulusan sekolah semacam seminari atau KPKS? Terima kasih. Kalau rabi, sekolah. Kalau imam, tidak sekolah. Jadi, status sebagai imam itu diperoleh karena kelahiran. Syaratnya untuk jadi imam itu cuma satu, bapaknya imam. Jadi Yohanes Pembaptis itu imam. Perkara dia menjalankan peran untuk mempersembahkan kurban atau tidak, itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Tetapi sebagai anak imam, dia pasti imam. Ada memang yang tidak boleh mempersembahkan kurban. Ada yang tidak boleh, dilarang oleh hukum Taurat. Misalnya, yang fisiknya cacat. Rabi itu bukan imam. Rabi itu adalah orang-orang orang Yahudi yang belajar hukum. Kebiasaannya begini, dari umur 6, anak laki-laki Yahudi diajari bapaknya untuk
belajar Taurat, untuk baca Taurat. Bapaknya yang ngajar. Sampai umur 13. Umur 13 di hari Sabat paling dekat dengan hari ulang tahunnya, dia akan dibawa ke sinagoga untuk diuji hasil pembacaan Taurat. Umur 13, kalau seorang seorang anak pengen jadi rabi ya, maka dia akan berguru kepada seorang rabi. Nah, Paulus itu seorang rabi. Dia belajar kepada seorang rabi di Yerusalem bernama Gamaliel. Pendidikan seorang rabi itu berlangsung dari umur 13 sampai dengan umur 22. Lumayan belajarnya ya. Ini belajar hanya satu bidang ya. Dari umur 22. Lalu seorang rabi tidak boleh menerima honor dari mengajar Taurat. Kali ini saya tidak berperan sebagai rabi ya. Nah, bagaimana cara rabi mendapatkan uang? Mereka belajar keterampilan, pekerjaan, tukang jahit, tukang sepatu, tukang tenda, memahat batu, membelah batu, dagang, dan seterusnya, profesi yang biasa dilakukan pada waktu itu. Paulus mengambil profesi sebagai tukang kemah. Kalau Yesus disebut rabi, Yesus juga belajar. Masa nggak belajar? Yang kita nggak tahu belajarnya dengan siapa, di mana, itu kita tidak tahu. Nggak ada datanya. Tapi kalau sampai disebut rabi, pasti Yesus belajar. Kemudian Yesus juga punya pekerjaan lain selain mengajar sebagai rabi. Lihat, Yesus tukang kayu di Injil Markus. Yesus tabib. Itu hal yang menunjukkan kalau Yesus memang rabi. Nah, buktinya apa kalau Yesus belajar? Bapak Ibu, sedikit saja ya. Tolong membuka Matius, ini buktinya ada di Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Nah, Bapak Ibu tolong lihat di situ ada seorang ahli Taurat dari kalangan orang Farisi. Ahli Taurat dari kalangan Farisi. Yang harus digarisbawahi tebal-tebal, ahli Taurat. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ahli Taurat bertanya tentang Taurat. Ahli Taurat itu kalau dalam masyarakat keagamaan Yahudi waktu itu ya, itu lebih tinggi ilmunya daripada rabi. Ahli Taurat bertanya tentang Taurat. Lalu Yesus menjawab, yang terutama dalam Taurat, ada dua ya. Satu, Ulangan bab 6 ayat 5. Yang kedua, Imamat 19 ayat 18. Itu kalau yang jawab saya. Yesus menjawabnya, coba lihat. Ada dua hukum yang terutama. Yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa? Jiwa, akal budi, akal budi. Akal budi. Kemudian yang kedua, hukum terutama yang kedua. Kasihilah sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Bapak Ibu perhatikan di catatan paling bawah, itu semua dua-duanya kutipan Taurat ya. Hukum terutama yang pertama itu ada di Ulangan bab 6 ayat 5. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, itu dikutip dari Imamat bab 19 ayat 18. Kalau Yesus bisa menjawab begini, berarti Yesus belajar Taurat kan ya?
Lihat ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti Yesus juga belajar kitab para nabi dong. Perlu belajar berapa lama bisa sampai mengatakan seperti Yesus ini? Ya, itu tanda kalau Yesus juga, kalau disebut rabi, Yesus juga belajar. Saya sampaikan tadi proses menjadi rabi pada umumnya, dan kemudian kalau orang menyebut Yesus sebagai rabi, nah kita bisa melihat Yesus juga belajar. Pak Seto ya. Tadi imamat berapa? Maaf Pak Seto. Nah, begini caranya. Ibu lihat di bagian paling bawah, Ibu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu ayat berapa coba? 30. Ayat berapa? Kasihlah sesama seperti dirimu sendiri tadi di Matius 22 ayat berapa? 9. 9. Nah, lihat di bagian paling bawah, di bagian angka-angka paling bawah itu 2239.2 im 1918. Gitu ya. Nah, caranya gitu. Itu cara menggunakan ayat atau kutipan atau catatan yang ada di bawah begitu ya. Ya. Nah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mari. Nah, lanjut ya. Ya baik, masih Pak. Banyak orang berdosa yang nungguin ini soalnya. Ya, dilanjut aja Pak untuk pemaparannya ya Pak. Terima kasih. Ya, kita ke bab 15. Di bab 15, nah, kita perhatikan baik-baik ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lihat dulu ayat 1. Para pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, pemungut cukai ini yang seringkali dicap sebagai orang berdosa. Salah satu kelompok yang dicap sebagai orang berdosa. Ya, yang suka ngeklaim atau memberi mereka sebutan orang berdosa siapa? Itu orang-orang Farisi. Nah, silahkan membayangkan ada banyak pemungut cukai dan orang-orang yang dipandang sebagai orang berdosa ya. Biasanya datang kepada Yesus. Berarti berapa kali datangnya kepada Yesus? Berulang kali. Berulang kali, berarti kan kata biasanya. Nah, kalau orang-orang berdosa, pemungut cukai itu berulang kali datang kepada Yesus, berarti kalau datang kepada Yesus, mereka senang kan? Emangnya Bapak Ibu mau datang ke rumah orang, mendatangi orang yang suka memarahi Bapak Ibu, yang suka apa ya, bukan mungkin nggak memarahi, tapi menunjukkan sikap yang nggak menyenangkan gitu, atau malah ini saya cerita apa saja itu pasti dicari salahnya. Coba kalau ketemu orang kayak gitu, Bapak Ibu mau datang lagi. Sekali aja bilangnya udah kebanyakan. Nah, orang-orang berdosa ini seringkali berulang kali datang kepada Yesus dan senang kalau begitu ya. Nah, lihat ayat 2. Terus mereka itu makan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu pernah nggak makan bareng tapi semua sedang nangis gitu? Makan bareng, tapi semua pada nangis. Atau berantem aja dah. Berantem tapi sambil makan.
nggak menikmati kalau begitu kan. Pasti makannya berhenti. Kalau nangis masih makan aja nanti supnya jadi asin tambahan. Kalau sedang berantem marah-marah makan, makanya jadi cepat habis atau malah nggak mau makan. Yang kita lihat sekarang, orang-orang berdosa, orang-orang yang dipandang berdosa ini sering makan, ketemu Yesus, makan bareng dengan Yesus. Dan perhatikan komentar orang-orang Farisi. Iya, Yesus menerima mereka. Dan mereka senang. Tapi orang-orang Farisi ini bersungut-sungut. Kenapa? Mereka punya pemahaman sendiri tentang orang berdosa. Orang yang dipandang berdosa itu harus dijauhi. Harus dijauhi. Ngapain dekat-dekat dengan orang berdosa? Nanti kalau dekat sama orang berdosa, ketularan berdosa, jangan-jangan. Yesus menunjukkan sikap yang lainnya. Orang berdosa justru didekati. Nah, kemudian lihat ke ayat 3. Bapak Ibu, tolong memperhatikan ini, subjek dan predikat. Lalu ianya siapa? Yesus. Mengatakan perumpamaan ini. Nah, ini objeknya. Perumpamaan ini. Perumpamaan ini yang mana? Nanti dari ayat 4. Kepada mereka. Merekanya siapa? Harus dijawab kalau ini. Merekanya harus kita tahu. Ya, orang Farisi yang mengecam, yang bersungut-sungut melihat Yesus tadi. Ya. Jadi, Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang Farisi yang bersungut-sungut kepadanya. Nah, kemudian perumpamaannya yang mana? Ada 3. 1, domba yang hilang. 2, dirham yang hilang. 3, anak yang hilang. 3 perumpamaan ini yang digunakan oleh Yesus untuk bicara dengan orang Farisi. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ini kita nanti membaca perumpamaan ya. Kalau kita mau belajar perumpamaan, Bapak Ibu masih bisa nyanyi Kasih Ibu apa enggak? Masih ingat kan ya? Masih. Ya. Nah, Kasih Ibu. Nah, dalam lagu Kasih Ibu, tolong perhatikan kata bagai. Bagai sang surya. Nah, ada kata bagai kan? Seperti, itu sama dengan seumpama. Ada matahari atau surya. Ada dunia. Terus ada sinar. Nah, ibu dan beta bandingkan di situ. Surya itu mengumpamakan ibu. Ya. Dunia mengumpamakan beta. Sinar mengumpamakan kasih. Apa yang menyamakan sinar dunia dengan sinar matahari dengan kasih ibu? Hanya memberi, tak harap kembali. Ingat itu saja ya kalau baca perumpamaan. Dah, sekarang. Silahkan sekarang, ini yang gampang dulu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ya. Ada bapak. Ada anak bungsu yang berdosa. Minta warisan
Padahal bapaknya masih sehat. Kemudian dosanya yang berikut, itu dia membawa hasil penjualan warisan yang jadi haknya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Lalu berfoya-foya sampai duitnya habis. Kemudian setelah duitnya habis, ada bencana kelaparan melanda negeri tempat ia tinggal. Lalu dia harus bertahan hidup kan? Dia nyari kerja, dan kemudian ada pekerjaan. Jaga babi. Jaga babi. Nah, ketika dia sedang menjaga babi, dia lapar bener ini ya. Dia pengen makan ampas yang menjadi makanan babi, tapi tidak ada yang memberikan. Itu ada di ayat berapa itu? Bapak, Ibu pernah melihat babi makan? Pernah melihat babi malas makan? Anak bungsu tadi pengen makan makanan yang jadi makanan babi. Enggak ada yang ngasih. Dia pengen bener kan, babi itu kalau makan kayak gitu kok. Nah, kemudian kalau begitu nasib anak bungsu ini sekarang lebih rendah daripada babi. Nah, kemudian dalam situasi seperti itu, ia sadar keadaannya. Terus ingat, di rumah bapakku itu ada banyak pekerjanya. Mereka semua makan, makanannya berlimpah. Dan kemudian dia mengatakan, aku mau pergi ke rumah bapakku, aku mau jadi pekerjanya saja, yang penting aku bisa makan. Enggak kayak di sini aku kelaparan. Lalu dia bahkan menyusun rencana kata-kata yang akan diucapkan kepada bapaknya. Perhatikan, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku orang upahan. Ya pulang. Pulang kan? Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, ketika anak bungsu itu tadi berangkat, duitnya kan banyak kan ya? Orang kaya di zaman dulu itu ketahuan, makanya juga terjamin banyak. Jadi bisa dipastikan anak itu nggak kurus, badannya berisi, mungkin juga malah gemuk. Bajunya bagus ketika berangkat. Naik apa? Nggak mungkin jalan kaki, orang kaya kok jalan kaki. Orang kaya pergi ke negeri yang jauh jalan kaki, nggak mungkin. Minimal ya kalau nggak kuda ya kereta lah. Nah sekarang bayangkan ketika pulang. Ya pulang. Badannya kurus apa gemuk. Sampai ini kelaparannya level pengen makan ampas yang jadi makanan babi kok. Nggak mungkin dia gemuk, pasti kurus. Baunya gimana? Mau gaulnya sama babi itu baunya kayak apa? Pulangnya naik apa? Kayak ini jalan kaki. Bau babi tambah bau keringat. Bajunya ya cuman yang ada di baju di badannya itu udah jelek pasti bajunya. Dan satu lagi, rambutnya pasti panjang. Kenapa? Daripada buat potong rambut, mending buat makan. Ini mau makan aja nggak ada kok. Nah, ketika dia pulang, bapaknya udah ngelihat dari jauh. Nah, kemudian lihat bapaknya. Lihat bapaknya ya. Lihat ke ayat 20. Bapaknya lari apa enggak itu? Lari kan? Waktu itu pakai panjang apa pendek? Kok lari?
Celana pendek. Orang kaya pakai jubah. Orang kuno, orang kaya pakai jubah. Ini bukan kostum pekerja kan? Nah, kalau pakai jubah lari, berarti bapaknya gimana? Cincing ya. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesianya apa cincing? Nah, sekarang ini saya tanya begini, Opa, Oma, kalau Opa, Oma ketemu sama cucu, normalnya Opa, Oma yang lari mendapatkan cucu, atau cucu yang lari mendapatkan Oma dan Opa? Yang normal yang bagaimana? Yang wajar, pasti wajar maksudnya. Itu yang lari. Cucu lari. Masa cucunya yang membuka tangan, omanya yang lari, biar dipeluk cucunya? Ya enggak lah. Lihat di dalam teks ini tadi. Ini malah bapaknya, orang tua yang lari mendapatkan anak bungsu yang pulang. Terus lihat, dipeluk apa enggak? Merangkul. Merangkul. Mencium enggak? Iya. Anaknya bawa apa tadi? Babi. Aduh. Nah, kalau dibaca gitu aja enggak berasa kan baunya, enggak tercium baunya kan. Nah, perhatikan bapaknya ini. Terus bapaknya enggak ngomong ke anak bungsu, anehnya enggak ngomong ya. Tadi bicara kepada pelayan, ambilkan jubah, cincin, sepatu. Masa enggak mandi dulu? Tapi yang tolong perhatikan, jubah, cincin, sepatu, itu bukan kostum pekerja ya. Itu bukan kostum orang upahan, itu kostum tuan. Kostum anak tuan. Jadi bapak tetap memperlakukan si bungsu sebagai anaknya. Terus bapaknya bikin pesta. Seneng dong kalau pesta? Pesta. Kenapa bapaknya seneng kok lalu bikin pesta? Anakku mati, tapi hidup lagi. Anakku hilang, tapi kembali. Senengnya bapak itu seperti senengnya seorang bapak yang kehilangan anaknya yang meninggal, tapi hidup lagi. Senengnya begitu. Nah, kemudian kesenangan itu, kegembiraan itu diungkapkan dengan pesta. Pilih anak sapi yang gemuk, gitu ya. Anak sulung nggak bisa terima. Nggak mau terima. Adikku terus sudah berdosa. Bapak bikin pesta. Aku melayani bapak terus. Anak kambing aja nggak pernah dikasih. Terus anak itu nggak mau masuk. Si sulung tidak bisa menerima perlakuan bapak kepada anak bungsunya. Ya, nggak usah nyari-nyari. Setelah itu ibunya datang membujuk si sulung supaya mau ikut pesta. Nggak ada di dalam teks, jangan ditambahin. Nah, ada 3 tokoh ya. Bapak Ibu perhatikan dalam cerita anak yang hilang. Ada bapak, ada si bungsu, ada si sulung. Babinya nggak usah disebut. Nah, lihat ayat 1 dan 2 tadi. Ada 3 kelompok, 3 tokoh juga. Ada Yesus, ada pemungut cukai dan orang berdosa, ada ahli Taurat, orang Farisi. Sekarang, Bapak dalam perumpamaan anak yang hilang, itu menggambarkan, melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Kemudian anak bungsu yang sudah berdosa lalu bertobat dan mau menanggung konsekuensi dari dosanya, itu melambangkan siapa? Pribadi. Jawabannya hanya di ayat 1 dan 2. Jangan cari jawaban sendiri.
Kan sama-sama 3 tadi. Pemungut cukai. Pemungut cukai dan orang berdosa. Kemudian kalau si sulung melambangkan siapa? Orang Farisi. Orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, begitu Bapak Ibu membaca perumpamaan. Ini perumpamaan yang sebenarnya seperti ini. Orang Samaria yang baik hati itu perumpamaan tapi jenisnya beda. Nah, Yesus menjelaskan sikapnya terhadap orang berdosa dengan perumpamaan ini. Yesus juga menunjukkan sikap Allah ketika melihat orang berdosa mau bertobat. Senangnya kayak gitu. Nah, kemudian sekarang lihat ke bab 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, lalu dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, kita lihat ada 3 juga. Dan Bapak Ibu konsentrasinya kepada domba yang hilang. Dan perhatikan gembalanya nyari apa enggak ini tadi? Cari. Nyarinya sampai ketemu. Dan sikap gembala itu kan menggambarkan sikap Yesus kan. Yang mencari orang berdosa dengan tujuan supaya orang berdosa itu bertobat. Dan pertobatan satu orang berdosa, lihat di ayat 7, mendatangkan kegembiraan besar di surga. Nah, yang agak berbeda Bapak Ibu, di ayat 8, Yesus dilambangkan dengan seorang perempuan. Lihat ke ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalahkan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, Bapak Ibu gini, kalau domba yang hilang tadi, itu kan dombanya masih bergerak kan ya. Masih ada kemungkinan domba menemui gembala yang mencari. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau dirham yang hilang, dirhamnya nggak ada kemungkinan untuk bisa menemui perempuan yang mencari. Dirhamnya diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Ditemukan atau tidak bergantung kepada perempuan ini. Dan perhatikan cara ini perempuan ini mencari dirham. Oh ya, ngomong-ngomong dirham itu koin ya. Tapi koinnya jangan bayangkan koin 1.000 rupiah gitu. Nah itu nggak akan dicari sama sekarang kalau cuma hilang 1 koin. Tapi ini ya uang di zaman dulu kan koin, nggak ada uang kertas. Punya 10, hilang 1,
Perhatikan cara mencarinya. Menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari dengan cermat, sampai menemukan. Nah, itu gambaran, itu mengumpamakan sikap Allah dalam diri Yesus ya. Mencari, menemukan orang berdosa supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu, hanya di sini ya. Ini kalau Tuhan digambarkan seperti gembala, biasa, udah sering dengar. Tapi ini Tuhan Yesus digambarkan seperti seorang perempuan. Nah, apa istimewanya perempuan di sini? Saya sama sekali tidak bicara negatif ya. Perhatikan, mencari dengan cermat. Itu kelebihan, keunggulan perempuan dibandingkan dengan para laki-laki. Begitu apa enggak, Bapak atau Ibu? Benar begitu apa enggak? Betul. Ya benar, betul. Menyenangkan perempuan. Ya, ya, Bapak sampai bilang enggak, perhatiin yang ada di sebelah. Nah, di sini justru ditemukan atau tidaknya dirham bergantung kepada perempuan yang nyari ini. Nah, ini semua diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi untuk menjelaskan sikapnya ini. Nah, satu lagi supaya menjadi lebih kelihatan, bab 19 Bapak Ibu. Ini pendek saja. Lukas bab 19. Ketika ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus OTW Yerusalem lalu sampai di Yeriko, Yesus nginap di rumah Zakeus, pemungut cukai ya. Jadi kondisinya kurang lebih sama dengan di bab 15 ayat 1 dan 2. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Orang-orang bersungut-sungut itu. Mengapa ia menumpang di rumah orang berdosa? Harusnya seperti tadi. Jangan sampai rabi loh yang dianggap dekat dengan Tuhan kok nginepnya di rumah orang berdosa. Tetapi kemudian perhatikan kata-kata Zakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepada mereka, kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Terus ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tadi ya, selain ditunjukkan di bab 15 ayat 1 dan 2, juga ditunjukkan ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem ini. Ketemu dengan Zakeus, orang yang dipandang sebagai orang yang berdosa. Nyatanya memang berdosa gitu ya. Tapi kedatangan Yesus ke rumah Zakeus membuat Zakeus senang kan? Perhatikan, senangnya di mana coba? Ayat 6. Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau ada di atas pohon, terus turun dengan segera itu gimana maksudnya? Kan cepat-cepat turunnya. Dan menerima Yesus di rumahnya. Makan apa enggak? Ya, makan lah. Masa enggak makan? Nah, Bapak Ibu, ini sikap Yesus kepada orang-orang yang berdosa. Nah, kemudian nanti di pertemuan yang berikut kita akan lihat cara Yesus menyelamatkan manusia dari dosa itu bagaimana.
Kita akan melihat di pertemuan berikut, dan Bapak Ibu tolong mempersiapkan dengan cara membaca Injil Lukas bab 22 ya, sampai dengan bab 24. Baik, Bapak Ibu masih ada beberapa menit, silahkan kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Ada atau enggak? Oh, masih off. Mikrofonnya masih off. Ya, masih ada Pak di kolom chat, ada beberapa lagi. Di sini ada pertanyaan ya dari Bapak atau Ibu Karlis, apakah padang pengembalaan yang ditulis Lukas adalah Migdal Eder, Pak? Apa itu yang dimaksudkan? Charlie bisa dibuka. Padang pengembalaan itu ya padang pengembalaan biasa saja, tempat orang melepaskan kambing domba, dan hanya begitu saja. Enggak usah ke sana kemari, nanti malah bingung. Orang bisa membaca dengan macam-macam cara, mencocokkannya dengan sana sini. Tapi ya, yang dimaksudkan hanya tempat untuk menggembalakan kambing domba. Ya. Saya pernah dengar dari beberapa penafsir gitu bahwa itu Migdal Eder itu padang penggembalaan untuk bait suci katanya. Kalau yang dimaksudkan itu padang penggembalaan untuk bait suci, itu ya. Lalu makna dari kedatangan para malaikat dan berita gembira untuk para gembala tadi kehilangan makna semua. Padahal ini justru saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini secara menyeluruh. Lihat kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa. Nah, kemudian begini, untuk mengatakan bahwa ini Pak Ecuci punya tempat penggembalaan sendiri gitu ya. Kita bisa menemukan di sana sini, tetapi kalau kita berbicara begini sebagai ya ketemuan antar umat yang sama-sama pegang Alkitab, nggak bisa kita menemukan pembuktiannya. Dan kemudian balik lagi, tekanan Lukas yang menunjukkan kedekatan Yesus dengan orang berdosa nggak akan tampak lagi. Nah, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, mari. Baik, terima kasih Pak Seto. Saya lanjut, masih ada 3 pertanyaan Pak. Di sini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Oki, mengapa perempuan berdosa itu tiba-tiba datang kepada Tuhan Yesus dan menangis? Kalau memperhatikan secara menyeluruh, ya, bukan hanya ini ada kok tiba-tiba ada perempuan. Dia mendengar kalau Yesus ada di rumah Pak Simon. Ya, kemudian yang berikutnya, perhatikan ketika dia menangis lalu mengurapi kaki Yesus. Ini tangisan apa? Tidak mungkin tiba-tiba dia seberani itu kalau dorongan hatinya tidak terlalu kuat. Mulut tidak menjelaskan, tapi tangisan menjelaskan, dan kemudian Yesus menangkapnya, dan kemudian menyampaikan pengampunan. Jadi kita tahu perempuan itu menangis karena sedih, menyesal karena dosanya. Dan itu sekali lagi memperhatikan secara keseluruhan. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Enki. Bagaimana kita melihat dan memahami tentang bahwa yang tempat pertemuan orang Majus dengan bayi Yesus di rumah, sedangkan di Injil Lukas bayi Yesus di palungan berarti di kandang. Dan pada Lukas 2 ayat 12, malaikat juga mengatakan terbaring di dalam palungan. Apakah Matius ingin mengatakan sesuatu kepada pembacanya atau bagaimana? Sudah saya jawab itu tadi. Oke, baik. Ya, lanjut ke pertanyaan Ibu Sri Martati, apakah kelompok orang Farisi zaman sekarang masih ada?
tidak disebut dan kita tidak menemukan. Bapak Ibu pergi ke Yerusalem dari utara sampai selatan nggak akan ketemu nama orang Farisi gitu ya. Tapi kalau semangatnya orang Yahudi yang setia kepada hukum Taurat, orang Yahudi yang memegang tradisi Yahudi, itu masih tetap ada. Tidak pakai jubah lagi, bajunya tetap baju orang modern, tapi mereka punya kekasan-kekasan sendiri untuk menunjukkan sikap atau kesungguhannya kepada hukum Taurat. Ya, begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Monik. Dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang dicari. Tapi tentang anak yang hilang, kenapa tidak dicari anak yang bungsu? Terima kasih. Iya, ini saya justru menunjukkan tadi, gembala dan domba. Masih ada kemungkinan perjumpaan karena dombanya bisa jalan. Gembala mencari, domba berjalan. Nah, kemudian dirham yang hilang, dirhamnya diam, perempuan mencari. Anak yang hilang, bapaknya diam di rumah, anaknya pulang. Nah, beda-beda memang. Ada pengalaman yang berbeda tentang relasi Allah dengan orang berdosa. Nah, begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Mungkin sekarang saatnya untuk persembahan kasih. Boleh minta tolong Pak Joni untuk memutar lagu persembahan kasih. Terima kasih.